Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Kaum muslimin dan muslimat ulumul Quran. Hari ini kita akan membahas salah satu topik dalam ilmu Al-Quran adalah nasakh wa mansukh. Ini sering disalahpahami oleh beberapa orang tokoh-tokoh liberal ya, bahwa itu Allah itu tidak konsisten, ada satu ayat dihapus hukumnya, ada yang dihilangkan gitu. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah melakukan itu dalam periode tasyri' gitu, supaya nanti abadi menjadi sebuah hukum. Dalam surah Al-Baqarah 106 Allah berfirman, "Man nansakh min ayatin aw nunsiha", tidaklah kami nasakh atau kami hapus suatu ayat atau kami ganti ya, na'ti bi khairin minha, kami pasti mendatangkan yang lebih baik daripada hukum sebelumnya. Au samalah kata Allah. Alam ta'lam, apakah kalian tidak mengetahui sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, Allah sanggup melakukan apapun. Jadi ini semuanya dalam kendali Allah. Apa itu nasah? Nasah itu diarti oleh ulama artinya menghilangkan atau menghapus. Bisa menghapus hukum, bisa menghapus ayat, itu namanya nasah. Sedangkan secara syar'i adalah menghapus hukum syar'i dengan kitab syar'i yang baru. Nanti kita lihat dalam contoh, kita akan paham. Ada beberapa macam nasakh yang ada dalam Al-Quran atau dalam hukum Islam. Pertama, nasakh Quran dengan Quran. Jadi satu ayat nanti hukumnya dihilangkan oleh ayat setelahnya. Jadi datang ayat kedua itu menghilangkan hukum di ayat yang sebelumnya. Ada juga menasakh Quran dengan as-sunnah. Jadi misalnya ayat Quran ini mengeluarkan suatu hukum, ternyata Rasulullah nanti meluruskan hukumnya, tapi saja hadisnya harus hadis sahih ya, hadis hasan, dan hadis yang mutawatir, dikenal dalam ilmu hadis. Yang ketiga ada nasakh sunnah dengan Al-Quran. Ya, yang Al-Quran ada juga sunnah dengan sunnah, saling membatalkan hukum, karena itu adalah periode tasyri'. Kita ingat ini periode membangun hukum Islam. Jadi wajar kalau terjadi semacam amandemen ya dalam undang-undang. Tapi dalam Al-Quran tujuannya adalah untuk Allah menjadikan yang lebih baik, kira-kira begitu ya. Nah, inilah dimaksud dengan nasakh wa mansukh. Kalau kita lihat contohnya menasakh bacaan hukum secara bersamaan ada. Ada juga yang menasakh hukum tapi bacaannya tetap ada. Jadi hanya hukumnya yang dihilangkan tapi bacaannya tetap ada. Ada juga bacanya dinasakh tapi hukumnya tetap ada. Itu dikenal dalam beberapa ayat Al-Quran nanti ya. Sekali contoh kita lihat contoh nasakh ya. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fi qul qitalun fi kabirun. Ketika para sahabat bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang bulan haram. Bulan haram itu mulai dari bulan Zulkaidah, Zulhijjah, bulan Muharram tambah Rajab. Hukum pertama bahwa di situ dijelaskan tidak boleh kita berperang pada bulan haram, ya, tidak boleh berperang. Tapi ayat ini dinasakh oleh Al-Baqarah 217, ya, dinasakh ayat tersebut oleh surah At-Taubah ayat 36. Karena di sini Allah berfirman, wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan wa alamu anallaha ma'al muttaqin. Perangilah orang musyrik itu kafah seluruhnya, artinya total itu. Kama yuqatilunakum kafah, ketika mereka memerangimu juga secara total, walaupun itu di bulan haram. Nah, jadi selama ada bulan haram, kalau mereka yang mulai, silakan dilawan gitu, dalam rangka mempertahankan diri atau defensif gitu. Wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Jadi ayat Al-Baqarah 217 di atas itu dihapus hukumnya dalam surah At-Taubah. Jadi boleh, kalau kita lihat di sana nggak boleh kita berperang, mempertahankan diri nggak boleh. Tapi kata Allah, boleh kita melakukan pertahanan diri dalam ofensif ketika mereka yang menyerang kita duluan gitu. Terus Al-Baqarah 104 dinasakh juga oleh Al-Baqarah 105. Contohnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan kepada orang-orang yang sudah tidak sanggup berpuasa, ya, fidyah, diberikan fidyah, memberi makan orang miskin. Ternyata ayat ini disalahpahami oleh sahabat. Ketika mereka tidak mau berpuasa, cukup bayar fidyah. Makanya dinasakh hukumnya, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan, siapa yang berada di sebuah daerah ketika Ramadan datang, hendaklah dia berpuasa. Ya.
berpuasa. Tapi nanti hukum-hukum kepada orang-orang yang sudah tua, yang sakit, diboleh itu uzur untuk mereka tidak berpuasa. Sebab banyak sahabat memahami kalau memang kita nggak berpuasa, ya udah kita berfidyah aja itu. Ternyata dinasal hukum itu oleh Al-Baqarah 105. Nah, ini salah satu contoh ayat yang dinasah oleh ayat ya. Dan juga kita berikan contoh kutiba alaikum idza hadrakumul maut. Nah, ketika kalian sudah mendekati kematian dalam sangka sakaratul maut tapi masih sadar ya, boleh berwasiat kepada walidain, kedua anak, dan akrobin bil ma'ruf. Nah, jadi sebelum ayat ini menjelaskan boleh kita berwasiatkan harta kita kepada anak. Nanti misalnya pabrik saya untuk anak A saya wasiatkan. Nah, ini nggak boleh setelah dinasah oleh ayat oleh hadis innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah fala wasiyata lil waris. Allah memberikan hak setiap orang yang berhak dan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah mendapatkan bagian daripada pembagian waris. Jadi dari sini wasiat hanya boleh untuk teman-teman yang tidak punya hubungan nasab dan tidak mendapatkan bagian warisan. Misalnya kita punya teman dulu ya, waktu kuliah akrab banget. Boleh kita berwasiat, nak, tolong nanti kalau ayah meninggal, kasih duit 20 juta kepada teman ayah dulu, teman kuliah ya. Itu wasiat loh, harus kamu jalankan. Nah, boleh. Tapi nggak boleh berwasiat kepada anak karena mereka sudah mendapatkan bagian daripada ahli waris. Nah, inilah salah satu contoh nasah yang dibatalkan oleh hadis Rasulullah ya. Nah, terakhir walillahi masyriq wal maghrib fa in matamalu fasama wajhullah. Nah, ayat ini dalam surah Al-Qur'an di atas menjelaskan kemanapun kita menghadap, disitulah wajah Allah. Dari dulu boleh kita sholat kemana saja itu, nggak harus. Nah, ini dibatalkan oleh surah dinasah oleh Al-Baqarah 114. Fawali wajhaka syatrul masjidil haram wa summa kuntum. Kita sholat harus menghadap Masjidil Haram. Nah, kalau sekarang dengan Google Map gampang sekali ya. Apalagi banyak aplikasi sekarang sudah menunjukkan kiblat. Ini nggak berlaku lagi asal ngulon, nggak berlaku, sudah dinasah ya. Jadi harus tepat. Nah, pernah beberapa masjid yang sudah pelurusan arah kiblat ya oleh Departemen Agama, ya pakailah itu sebagai sebuah ketentuan. Jadi nggak berlaku lagi asal ngulon, nggak bisa. Asal ngetan nggak bisa. Sebab sudah ada ayat dinasah ayat tersebut oleh Al-Baqarah 114. Palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi sholat harus menghadap Masjidil Haram. Semoga bermanfaat ilmu Al-Quran ini, semoga menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.